Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Den Satria Narajari. Saya mahasiswa semester 5 reguler A dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang vaksin COVID-19. Materi yang terkandung pada pemaparan saya kali ini antara lain pengertian, sifat, bentuk, dan cara penyebaran COVID-19, vaksin COVID-19, produksi vaksin COVID-19, produksi vaksin COVID-19 yang pertama kali dipilih Indonesia serta alasannya. COVID-19 atau coronavirus jenis baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Serpent Auris respiratory. COVID termasuk ke dalam keluarga besar virus yang biasanya menginfeksi hewan, namun lambat laun dapat berevolusi dan menyebar ke manusia. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, bentuk batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Sifat COVID-19 membutuhkan sel inang, sensitif terhadap panas, bersifat donaitik. Bentuk COVID-19, bentuk virus corona bulat dengan sejumlah paku yang memungkinkan mengakibatkan infeksi. Lapisan luar tebal terdiri dari inti protein dan lapisan protein, mirip dengan duri mahkota. Umumnya diameter virus rata-rata partikel 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Cara penyebaran COVID-19 melalui droplet, melalui udara, permukaan yang terkontaminasi, vesel oral, atau limbah manusia. Vaksin. Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksin berasal dari kata vaccina yang penyebab infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar. Vaksin adalah bahan analgetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau dimatikan dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinasi terjadi menyeluruh di dunia. Tujuan pemakaian vaksinasi: pemberantasan penyakit, kontrol morbiditas dan komplikasi, penurunan tingkat keparahan dari suatu penyakit, pencegahan infeksi. Mekanisme kerja vaksin COVID-19. Vaksin menyiapkan tubuh untuk melawan penyakit tanpa memaparkan gejala-gejala penyakit tertentu. Saat bakteri atau virus masuk ke tubuh, sel kekebalan merespon dengan memproduksi molekul protein. Vaksin COVID-19 dimasukkan ke dalam tubuh sesuai penyakit yang menginfeksi. Setelah vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh, maka sel darah putih atau leukosit akan menanggapi dengan membentuk antibodi. Protein yang diproduksi sama seperti antigen, maka antibodi akan dapat melawan penyakit atau benda asing yang menginfeksinya. Produksi vaksin COVID-19. 1. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif berasal dari agen inaktif yang telah diinaktifkan dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenetik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Berdasarkan bentuk sediaannya, vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi karena mengandung adjuvan. Adjuvan merupakan bahan bersifat antigenetik atau tidak berkemampuan merangsang terbentuknya antibodi. Vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi. Vaksin inaktif medium mengandung virus berbentuk emulsi dan suspensi. Contoh vaksin inaktif emulsi beberapa di antaranya seperti
Medipatch AL, Medipatch ND Emulsion, Medipatch ND G7B Emulsion, Medipatch ND EDS IB Emulsion, Medipatch ND IB Gumboro Emulsion, dan lain-lain. Sedangkan vaksin medio berbentuk inaktif suspensi seperti Medipatch Cordia B dan Medipatch Cordia T Suspension. Vaksin yang dilemahkan. Contoh vaksin hidup yang dilemahkan adalah vaksin polio oral, campak, rotavirus, dan demam kuning. Vaksin hidup yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk mencapai kondisi lemah ini, agen penyebab penyakit dikultur berulang pada inang asing. Selanjutnya akan diperoleh mutu yang kurang virulen yang disesuaikan dengan inang asing, dan mutu ini dapat digunakan untuk vaksinasi. Pada virus corona ini dengan metode vaksin yang dilemahkan, yaitu terjadi penghapusan pada amplop. Vaksin subunit. Vaksin subunit tidak mengandung komponen patogen hidup. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Untuk mendapatkan vaksin subunit, maka bagian mana dari patogen yang dapat berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan harus diteliti dengan tepat untuk mendapatkan respon kekebalan melalui cara pemberian yang tepat pula. Seringkali respon kekebalan dapat diperoleh, tetapi tidak dijamin bahwa memori kekebalan terbentuk dengan cara yang tepat dan benar. Contoh vaksin subunit: acellular perutis, Haemophilus influenza tipe B, pneumococcal, PCV7, PCV10, PCV13, dan hepatitis B. Vaksin berbasis vektor virus. Kelebihan dari vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan indikasi respon imun yang kuat. Terlepas dari keuntungannya, tidak menutup kemungkinan untuk vektor virus menyebabkan masalah. Dalam beberapa vektor, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integrasi virus. Integrasi ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Hambatan lain untuk penggunaan klinik vektor virus adalah adanya kekebalan terhadap produksi antibodi penawar yang mengurangi kemajuan vaksin. Dalam kebanyakan kasus, virus direkayasa secara genetik untuk mengurangi kemajuan vaksin. Dalam kebanyakan kasus, virus direkayasa secara genetik untuk mengurangi atau menghilangkan patogenesitas. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replika vektor dan non-replika vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus yang telah dikembangkan dan diuji sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam perkembangan pembuatan vaksin diantaranya adalah alphavirus, herpes virus, fox virus, vesicular stomatitis virus, dan pacina virus. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tinggi dan stabilitas jangka panjang, dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini adalah suatu vaksin
yang berlisensi. Konsep vaksin vektoris berbeda dengan vaksin subunit karena vaksin vektoris membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dapat dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHADOX1 untuk MERS yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA mulai berkembang sejalan dengan kemajuan di bidang imunologi dan biologi molekuler. Vaksin DNA merupakan pendekatan baru dalam vaksin dengan menggunakan suatu atau lebih gen yang menjadi protein dari suatu patogen. Teknik ini memiliki keunggulan dapat menginduksi imunitas seluler atau hormon yang terdapat antigen tertentu, ataupun keduanya, suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh vaksin-vaksin konvensional yang ada. Saat ini perkembangan vaksin DNA masih dalam tahap penelitian dan uji klinik. Vaksin berbasis RNA. Meskipun vaksin mRNA telah memasuki studi klinis, vaksin anti kanker di akhir tahun 1990-an untuk sel dendrit, vaksin berbasis DC, dan di awal tahun 2000-an untuk injeksi langsung. Vaksin RNA menawarkan banyak keuntungan dibandingkan vaksin DNA dalam hal produksi, administrasi, dan keamanan. Dan setelah terbukti menjanjikan dalam uji klinis yang melibatkan manusia, vaksin RNA juga diperkirakan berpotensi digunakan untuk kanker. Selain pada penyakit menular, sejumlah vaksin RNA sedang dikembangkan untuk mengurangi pandemi COVID-19. Vaksin RNA atau vaksin mRNA, messenger RNA, adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA, seperti Naporatracel Livi. Sama seperti vaksin normal, vaksin RNA dimaksudkan untuk menginduksi produksi antibodi yang akan meningkat patogen potensial dan mengaktifkan sel T yang mengenali peptida spesifik yang disajikan pada molekul MHC. Kode urutan RNA untuk antigen protein yang identik atau mirip dengan patogen. Setelah pemberian vaksin ke dalam tubuh, urutan ini diterjemahkan oleh sel inang untuk menghasilkan antigen yang dikodekan, yang kemudian merangsang sistem kekebalan adaptif tubuh untuk menghasilkan antibodi melawan patogen. Bentuk lain dari vaksin mRNA adalah dari mana mRNA mengkode antibodi IgG manusia sepenuhnya. Dalam bentuk ini, kode mRNA untuk antibodi yang identik atau mirip dengan antibodi yang ditemukan pada pasien dengan riwayat imunitas kuat sebelumnya. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama kali vaksin COVID-19. Di Indonesia telah mengembangkan vaksin corona buatan Indonesia bernama vaksin merah putih. Perkembangan sudah memasuki vaksin DNA yang sedang diuji coba pada hewan, dan vaksin RNA sedang diekspresikan oleh Universitas Indonesia. Terpilihnya Bio Farma tidak terlepas dari pengalaman panjang induk holding BUMN farmasi disebut di dunia internasional. Indonesia, khusus Bio Farma, akan mengembangkan vaksin merah putih yang akan menggunakan
strain virus asli Indonesia yang saat ini sedang dilakukan uji klinis fase 3 dan sudah memasuki tahap monitoring. Alasan Indonesia memilih produksi vaksin COVID-19. Perkembangan vaksin Sinovac lebih tepat dibanding kandidat vaksin lainnya. Maka dari itu, Bio Farma mengundang Sinovac berdasarkan list dari Badan Kesehatan Dunia. Metode pembuatan vaksin yang dipakai oleh Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bio Farma. Vaksin Sinovac sedang diuji klinis terhadap tahap akhir. Vaksin merah putih ini bekerja sama dengan lembaga EJECMA dengan teknologi metode vaksin subunit protein rekombinant yang berperan untuk penelitian awal sampai dengan pembuatan bibit vaksin. Ayo cegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan tidak lupa membawa hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sekian pemaparan materi tentang vaksin COVID-19 yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh.